Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat kita berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Walaupun momen doa pencurahan Roh Kudus sudah berlalu, tapi biarlah roh yang ada di dalam diri setiap kita terus menyala-nyala, menjamah setiap kita pada pagi hari ini. Roh yang sama akan menjamah setiap kita. Haleluya. setiap kerinduan anak-anakmu pagi hari ini. Kami tidak
tidak mau datang sia-sia Tuhan. Kami mau pulang membawa kemenangan daripada kami rindu lawatan Roh Kudus terjadi di tempat ini bagi jemaat-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tuhan, kami rindu menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kuduskan kami Bapa, layakan kami untuk sujud menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sepakat pada pagi ini Tuhan, setiap bentuk-bentuk kuasa yang bukan dari Tuhan, roh-roh yang membuat kami bimbang, khawatir dan takut, coba menghilangkan konsentrasi kami untuk beribadah pada pagi ini. Kami sepakat, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Luar dari kehidupan kami, bebaskan kami dan setiap ruangan ini, atmosfer di tempat ini, hanya hadirat-Mu yang memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, diberkati seluruh pelayan-pelayan, diurapi kami semua. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami mulaikan dan tabiskan kebaktian pagi ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan berkata, beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita keberatan, boleh tinggal berdiri, karena pujian-pujian yang kita naikkan singkat. Kita pergunakan waktu yang singkat ini untuk memuliakan Tuhan. Sepakat ya? Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Amin.
bebaskan roh kita. Saya melihat masih ada belenggu yang membelenggu kita, sehingga kita bebas. Pagi hari ini kita bebaskan roh kita. Kita menyembah Allah yang benar. Haleluya. Dia gunung batu kita. Oh, amin. Gunung batu kudaka, kota bentengku, ragu, yang menjadi hidupku. Kita akan melakukan persembahan pertama. Sebelum persembahan diletakkan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan meletakkan persembahan ini yang dapat kami berikan kepada-Mu Tuhan, walaupun kami tahu ini tidak cukup untuk membalas setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kita berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.
Engkau Tuhan yang setia. Dia setia Bapak Ibu. Yang setia, sumber kekuatanku, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di
menyanyikan pujian ini, syairnya sungguh indah. Apa yang sudah kita nyanyikan barusan, kita berkata, Yesus lah segalanya bagiku. Tapi itu sulit untuk kita lakukan kalau tanpa pertolongan Roh Kudus. Untuk itu, pagi hari ini kita minta Tuhan mampukan kami melakukan apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami. Kami manusia biasa, kami lemah, kami tidak berdaya. Bagiku Tuhan dan Raja-Mu, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Bagiku Tuhan dan Raja-Mu, kasih sayang-Mu melimpah dalam hidupku, tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Dari baby berdoa. Bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Tuhan, kami bersyukur Bapa, karena kami percaya keberadaan kami saat ini, pagi hari ini semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Inilah pujian kami, inilah sembah kami Tuhan. Dengan ketulusan kami naikkan hanya untuk menyenangkan Engkau ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan setiap hati kami. Kami sadar betul Tuhan, Engkau yang tahu setiap hati kami. Setiap hati kami yang mungkin saat ini hati yang tidak beres, hati yang tidak baik, Tuhan mohon bersihkan setiap tanah hati kami Bapa, sehingga firman Tuhan yang pagi hari disampaikan tidak menjadi sia-sia. Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami Bapa. Biarlah setiap perkataan firman-Mu boleh kami dengar dengan baik, kami boleh responi itu. Kiranya fokus kami pagi ini Tuhan benar-benar hanya tertuju hanya untuk mendengar setiap perkataan firman-Mu. Kami percaya Engkau yang berfirman melalui hamba-Mu, dan kami mau Tuhan bukan menjadi pendengar saja, tapi kami mau melakukan. Ketika kami melangkah di luar, dimanapun kami berada, kami boleh jadi garam terang-Mu Tuhan. Thank you Bapa buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Kami percaya Tuhan urapan Allah turun atas hamba-Mu ya Bapa. Perkataannya adalah perkataan yang berasal dari Engkau, yang membuat kami semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, semakin setia di dalam Engkau ya Bapa. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Berajar lebih atas setiap kami Roh Kudus. Biarlah Tuhan setiap roh yang bukan dari Engkau, saat ini kami bersatu hari di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah yang memenuhi setiap hati kami, memenuhi tempat ini, memenuhi setiap alat-alat yang kami gunakan. Kami siap Tuhan mendengarkan setiap firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Dulu dan waktu selanjutnya saya silakan untuk kembali. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bangsa kita baru saja memperingati tanggal 1 hari
Ada yang tahu? Kita warga Indonesia loh, kita hidup di Indonesia, harus tahu Hari Pancasila. Kita bicara hari ini, kita bicara tema Pancasila pada malam ini, pada pagi hari ini. Mari kita buka Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Udah ada di layar, ayo kita baca bersama-sama. Yang bawa Alkitab pegang saja, kita lihat ke depan. 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita bagian terakhir sudah. Sebab 2, 3. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Silakan duduk. Kota sejahtera, masyarakat akan sejahtera. Saya dan saudara termasuk sejahtera. Bangsa sejahtera, maka saya dan saudara yang hidup di Indonesia akan sejahtera. Yang setuju katakan amin. Ini kata firman Tuhan. Firman Tuhan ini datang. Yeremia mengirim surat kepada mereka yang tertawan di Babel, Nebukadnezar yang telah membawa mereka ke Babel. Dan Yeremia, dia mengirim surat mengingatkan mereka supaya mereka di sana harus berkembang biak. Mereka harus bertumbuh, bertani, dan mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik. Dan dikatakan di sana bagian ayat 7 ini, jadilah mereka berkat. Mereka harus di mana Allah tempatkan mereka, Allah berikan mereka itu untuk mereka tinggal, maka mereka harus berusaha. Dan mereka mungkin berkata kepada Yeremia, tubuh kita akan dibuang, kita akan sedang ditawan, kita sedang diperbudak di Babel. Tapi Yeremia akan jawab kepada mereka, kenapa kalian ada di sana? Karena kalian tidak taat kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingatkan kepada Musa, apa yang membawa mereka keluar dari Mesir, perjanjian Allah diberikan kepada mereka. Mereka taat setia sama Tuhan, maka Tuhan akan menolong mereka. Jadi pertanyaan kita, kalau begitu janji Tuhan telah berubah dong? Tidak. Firman Tuhan katakan, ketika mereka berbalik kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan. Dan di dalam bagian ini, ketika mereka mau bertobat, Nehemia berkata ketika mereka mau kembali kepada Tuhan, maka 70 minggu kemudian mereka akan dipulihkan oleh Tuhan, dikembalikan oleh Tuhan. Mereka akan melihat kemenangan. Artinya saudara, janji Tuhan tidak dicabut, bahwa Dia menyertai umatnya. Maka jangan salah saudara, Alkitab berkata, siapa yang memberkati Yakub? Yakub sudah tahu maksudnya ya. Yakub artinya, kita rekaman kan nanti di daerah. Siapa yang memberkati Yakub, dia diberkati. Siapa yang mengutuk Yakub, dia dikutuk. Makanya ketika bangsa mengutuk, kita sedih sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Sehingga ada pendeta yang berani dengan keberanian itu menyampaikan di media juga. Oke, kita kembali saudara. Saat ini kita merayakan tanggal 1 kemarin hari lahirnya Pancasila. Saya bersyukur saudara di dalam lahirnya Pancasila di sana ada namanya orang Manado, A.A. Maramis dalam perumusan itu. Kalau kita lihat sejarah perumusan, dan ketika Soekarno akhirnya ditetapkanlah tanggal 1 itu hari lahirnya Pancasila. Apa yang maksudnya saya katakan kita bicara Pancasila saudara? Karena kita bagian dari bangsa ini. Makanya kita lihat aja Allah menyuruh Yeremia mengirim surat kepada mereka yang ada di Babel, supaya di mana Allah tempatkan mereka, di mana Allah buang mereka, mereka harus mensejahterakan kota itu. Karena ketika mereka sejahtera, ketika kota itu sejahtera, maka mereka juga akan sejahtera. Yang setuju katakan amin. Demikian mungkin saya dan saudara pada pagi hari ini menghadapi kondisi yang hari ini. Hari-hari ini yang kita hadapi, apa yang kita mau buat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita
dengan hidup di dalam terang firman Tuhan. Amin. Menjaga kesatuan dan persatuan ini, kita harus hidup di dalam terang. Karena itu panggilan Tuhan bagi saya dan saudara. Kita pergilah kamu, jadikanlah. Dan kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Supaya apa? Supaya ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita melakukan apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu sama seperti Tuhan, kata firman Tuhan. Maka kita adalah bagian yang mensejahterakan kota atau bangsa di mana kita tinggal. Sebagai warga negara yang baik, kita harus turut serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa harus kita jaga sebagai orang yang percaya. Kita hidup harus memancarkan terang Kristus dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan kepada kita, bagaimana kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini? Pertama kita lihat, saudara, hidup di dalam kasih. Sama-sama kita katakan tuh, 2, 3, hidup di dalam kasih. Karena kita adalah orang terang. Sudahkah kita mewarnai bangsa kita, kota kita, dengan pribadi yang menjadi terang, menjadi terang Kristus dalam hidup kita? Orang yang hidup di dalam terang Kristus, pasti dia akan hidup di dalam kasih. Amin. Kita sudah hidup dalam kasih, saudara. Mari kita baca ayatnya. Roma 13 ayat yang 10. Roma 13 ayat yang 10, dia berkata begini. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Kasih terhadap sesama manusia, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Puji Tuhan. Kita lihat, saudara, ketika kita memiliki Kristus dalam hidup kita, kita diubahkan oleh Kristus. Kita diubahkan seperti bangsa ini yang sudah dibuang, tapi mereka harus menerima kenyataan itu. Kenapa mereka dibuang? Karena perbuatan mereka sendiri. Allah izinkan itu untuk membentuk kembali mereka, mengingatkan mereka, supaya mereka tidak ada Allah lain dalam hidup mereka selain Allah Ibrahim, Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di era perjanjian baru, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang mereka sembah, itu yang mereka lakukan. Hidup di dalam kebenaran Allah, dalam perintah-perintah Allah. Ketika keluar dari itu, maka kita lihat bangsa kesayangan sendiri, dia menghukum mereka, mengizinkan mereka tercerai-berai. Tapi Allah sudah membuatkan mereka dikembalikan ketika mereka berseru kepada Tuhan, dan itu sudah terjadi. Oke, kita kembali untuk topik pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa terlibat dalam persatuan dan kesatuan bangsa kita, saudara? Apa yang kita lakukan? Maka firman Tuhan katakan, perjanjian baru katakan, hiduplah di dalam kasih. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesamanya. Coba kita periksa hidup kita. Sudah tidak kita hidup dalam kasih? Dalam kehidupan real, kehidupan nyata, dalam keluarga, dalam bertetangga, dalam kita komunitas kita bekerja, kita beraktivitas. Sudahkah kita hidup di dalam kasih? Atau kita hidup di dalam kehidupan yang eksklusif, saudara? Siapa lo, siapa gua? Gua hidup dengan cara gua sendiri, menghususkan diri, tidak peduli dengan orang lain. Dan ini bukan firman Allah. Kalau kita merasa bahwa kita ada di Indonesia, kita ada di kota Cirebon, kita bukan karena orang Manado, kita bukan karena orang Maluku, kita bukan karena orang Sumatera Utara, kita bukan karena suku Chinese. Tidak, saudara, kita adalah bangsa Indonesia. Maka kita harus memancarkan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka jangan salah, saudara. Mereka mengatakan orang Kristen hidupnya, cara hidup mereka eksklusif, tidak mau berbaur, tidak mau bersama-sama, dan itulah membuat kebencian. Maka pada hari Pancasila ini, mari kita coba renungkan. Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada. Jadilah kita
hidup di dalam kasih. Amin saudara. Karena ingat, Paulus katakan dalam 1 Korintus 13, kalau saudara bisa baca di sana, kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan seterusnya. Kasih tidak menyimpan mana, kasih tidak egois. Ketika engkau katakan, tidak perlu kan dikhotbahkan itu, tunggu. Kita itu ditempatkan di bumi ini, di dunia ini untuk jadi berkat. Amin. Abraham aja berkata karena kita diberkati karena Abraham. Siapa yang memberkati Abraham, dia akan diberkati. Dan kita lihat, begitu juga jatuh kepada Yakub, Israel. Siapa yang memberkati, dia diberkati. Jadi jangan kita ikut-ikut latar kalau nggak tahu firman Tuhan. Jangan kita ikut mengutuk. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita lihat sudah hidup kita sebagai masyarakat, sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, kita harus mewarnai kehidupan kita dengan kasih. Dengan kasih itu, maka kita akan melihat kebersamaan. Kita akan merawat kebinekaan tunggal ikaan. Kita akan merawat toleransi itu dengan cara yang kita lakukan dengan benar. Bukan kita menjadi sama, tidak saudara. Tapi dalam kehidupan sosial masyarakat, kita bisa menyatu dengan mereka. Tapi warna Kristus, terang Kristus tetap ada dalam hidup kita. Sebagai masyarakat kita berbau. Kita menunjukkan bahwa kita Indonesia. Kita anak bumi pertiwi ini. Kita lahir di bangsa ini. Maka Yeremia katakan, kemana aku buang, kemana Arab buang, usahakanlah kesejahteraan kota itu. Mereka makmur, kamu akan makmur. Mereka bahagia, kamu akan bahagia. Mereka gagal, dampaknya kegagalan itu seperti saat ini. Kalau bangsa ini kolaps karena kondisi yang terjadi hari-hari ini, bangkrut, seperti banyak perusahaan mulai bangkrut, maka itu beresiko juga kepada kita. Dan itu mulai terasa di antara kita. Jadi kalau kita masih bisa berhidup, kita masih bisa bekerja, kita masih diberi kesempatan Tuhan, mari tunjukkan kasih itu kepada setiap orang. Terang Kristus itu dalam kehidupan itu nyata dalam hidup kita. Saudara, kalau enggak saudara kita menjadi pribadi yang seringkali merasa kita lebih, kita hebat. Tapi kita lupa saudara sekali lagi, kalau saya bisa jadi pendeta karena ada orang. Karena ada orang lain yang menolong saya, sehingga saya bisa sekolah Alkitab, bisa jadi pendeta, bisa jadi hamba Tuhan. Demikian juga dengan saudara. Saudara sukses hari ini bukan karena dirimu sendiri. Coba kalau engkau tidak belajar, tidak ada guru. Coba engkau tidak ada orang tua, benar jadi apa-apa. Coba engkau ketika engkau berhasil, tidak ada klien, tidak ada teman lain, tidak ada sasaran yang kita. Setiap sasaran yang kita perlukan pasti butuh orang. Yang setuju katakan amin. Jadi kita diberkati karena orang lain juga. Amin. Amin. Tapi bukan sedikit saya temukan orang Kristen yang eksklusif. Dia gak peduli dengan lingkungannya. Bahkan lebih parah, dia gak tahu dengan tetangganya. Tetangganya makan atau tidak. Kenapa kita gak pernah sapa? Kita gak pernah ingin tahu siapa nama mereka. Tapi pada pagi hari ini saudara, firman Tuhan katakan tunjukkanlah kasih itu. Amin. Kasih tidak berbuat jahat. Saudara, ketika kita punya sikap itu, maka ada satu kisah nyata. Ada seorang gadis menyewa rumah saudara. Dia menyewa rumah bersebelahan dengan kontrakan rumah seorang ibu dan 2 anak. Mereka hidup di dalam kehidupan yang miskin sekali. Suatu malam tiba-tiba listrik padam. Dan si anak muda, pemudi yang muda ini yang menyewa rumah yang bagus, bertolak belakang, dia rumah yang mewah, sementara ini rumah yang reot, sudah hampir roboh. Ada seorang ibu dan 2 anaknya di sana yang miskin. Ketika lampu itu mati, si pemudi ini kaget. Dia ngambil penerangan HP-nya, dia coba mencari lilin. Tetangganya yang miskin tadi, ada seorang anak pemudi juga
dia mulai katakan, kakak, apakah kakak punya? Dengan rasa prihatinnya dia bertanya, kakak, apakah kakak punya lili? Pemudi yang kaya ini sudah terdoktrinasi dengan nasihat orang tua. Jangan percaya dengan orang lain. Jangan berikan pinjaman kepada orang lain. Engkau akan dibuatnya susah. Itu yang terekam dalam pikiran dia. Sehingga ketika ditanya, kakak punya lilin? Dia menjawab, tidak ada. Anak tetangga yang miskin berkata, sudah kuduga, kakak, saya membawakan 2 buah lilin. Tadi si pemudi berpikir, kalau saya bilang ada nanti saya kasih, dia minta, bikin susah. Tapi ketika dia berkata tidak, anak yang kecil ini, anak gadis yang tetangga yang miskin berkata, ini kak, saya membawakan kakak 2 lilin. Saya takut kakak orang yang baru menjadi takut karena sendirian. Apa yang terjadi saudara? Si gadis yang punya berkat banyak ini, dia menjadi malu. Dia menduga anak ini akan menyusahkan dia. Tetapi yang terjadi bahwa anak ini bahkan menyatakan, menawarkan 2 buah lilin buat dia. Si gadis merasa bersalah saudara, dalam linangan air mata dia datangi anak itu. Saudara, ini kita harus ingat, kekayaan tidak tergantung seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa kita mampu berbagi kepada mereka yang tidak punya. Miskin bukan berarti tidak punya apa-apa, dan kaya juga bukan berarti punya segala-galanya. Mungkin hari ini kita di atas tanah, tapi besok tanah dikit di atas kita. Artinya kita sudah dikubur. Tidak ada yang bisa disombongkan saudara. Maka kita ada di bangsa ini. Mari tunjukkanlah persatuan dan kesatuan kita di dalam terang Kristus. Bukan kita menjadi satu di dalam kegelapan. Salah. Kita tunjukkan persatuan dan kesatuan itu di hari Pancasila ini, di dalam terang Kristus. Yang berikut saudara, kita lihat. Saya ingat saudara, di dalam Nehemia 1 pasal 1. Ketika kita punya kasih, maka kita akan mencintai bangsa. Karena Tuhan yang katakan, di mana kamu kutempatkan, usahakan kesejahteraan. Jadi berkat dari saksi. Ketika kita jadi saksi, orang sangat tertarik dengan kita. Kita lanjut aja saudara, kita lihat Nehemia 1. Saudara bisa baca ayat 5 di sana. Nehemia, saya baca ayat 1 aja, 1 ayat. Nehemia 1 ayat yang kelima. Ayat 4 dulu. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kepada kehadiran Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telinga dan seterusnya. Saudara bisa baca. Jadi ketika Nehemia ini, dia mendengar, dikatakan di sana, dia sebagai juru minum di istana. Dia orang kepercayaan di istana. Dia adalah orang, termasuk orang yang ada di dalam pembuangan. Kemungkinan dia lahir di pembuangan itu sudah, sehingga dia menjadi orang yang sukses di sana, dipercaya oleh raja. Tapi setiap saat dia punya hati untuk bangsanya. Dia ingin tahu tentang nenek moyangnya di Yerusalem sana. Sehingga dia selalu bertanya, ketika ada yang ditawan, dia bertanya, apa yang terjadi? Dan mereka katakan, lulu lantang, gerbang Yerusalem sudah dihancurkan, dan dia gak bisa tenang. Jadi ada 3 poin dalam Nehemia ini saudara. Orang yang mencintai bangsanya, dia memiliki
bagian dari bangsa itu. Dia merasa dia bangsanya, walaupun dia sudah besar, bahkan menjadi orang penting di istana. Tapi kita lihat yang kedua, dia mendoakan bangsa ketika dia dengar tinggal orang-orang tua dan orang miskin dan tertinggal di Yerusalem. Dia berdoa, sudah baca, dia menangis, dia berpuasa. Dan ketiga, eksekusinya, dia bertindak, dia datang kepada raja. Kenapa ketika dia menyajikan pelayanan raja, kenapa mukamu lain? Raja, nenek moyangku ada kesulitan. Padahal dia ada di Persia. Dia sedang ditawan oleh bangsa yang sama. Kenapa? Hancur dulu. Aku dari sana. Aku rindu melihat mereka. Tolong berikan aku surat supaya aku bisa membangun kembali. Kita lihat orang yang mencintai bangsanya. Nehemia menjadi contoh. Dia ngerti dengan bangsanya. Ketika ada masalah dia mendoakan bangsanya. Dan yang ketiga ada eksekusinya, ada tindakan. Dia bangun tembok yang roboh itu. Kalau Esra dibangun bait Allah, maka Nehemia, mereka berdua sama dalam katanya sama. Dalam gelombang ketika mereka gelombang pertama kembali dan kedua itu Esra, Nehemia yang ketiga. Dan kita lihat kalau Esra fokusnya ke bait Allah, Nehemia fokusnya kepada gerbang yang dihancurkan itu. Jadi kita lihat orang yang mencintai bangsa, dia akan mendoakan bangsa. Saat ini kita menghadapi pada yang didoakan. Dan tindakan kita apa? Buktikan kita mengasihi bangsa ini. Jadi kasih. Yang kedua, saudara, kita bahas yang kedua. Poin yang kedua. Hiduplah membawa damai. Ketika kita hidup di dalam kasih Kristus, maka kita telah mengambil bagian dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, kita baca ayatnya. Matius 5 ayat 9. Dia berkata begini, kata Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak Allah. Jadi ketika di mana saja kita pergi membawa damai, maka kita adalah anak-anak Allah. Sudahkah kita membawa damai? Sebagai karyawan, sudahkah kita membawa damai di tempat kerja kita? Ketika kita bekerja dengan tanggung jawab, dengan benar, dengan waktu yang benar, maka saya percaya tuannya, pemimpinnya, direkturnya, manajernya akan bangga di dalam hatinya, akan menyimpan sebuah catatan. Ini karyawan yang hebat dan berprestasi. Sebaliknya, ketika pimpinan itu dia tidak mendatangkan damai karena dia memperlakukan karyawannya itu dengan tidak benar dan tidak adil, bahkan hak-haknya tidak diberikan, maka itu tanggung jawab. Dia telah membuat tidak ada damai orang lain. Berarti dia tidak memiliki kasih. Amin, saudara. Haleluya. Ya, tembak sana, tembak sini juga, saudara. Tembak saya diri dan tembak saudara. Tapi bukan mau saya, kata firman. Jadi ketika kita mau merawat kebinekaan tunggal ikaan itu, merawat toleransi itu, merawat bangsa ini, saudara, kira-kira kita di sini masih tahu nggak apa itu Pancasila? Pancasila satu apa ya? Ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta perwakilan. 5, jangan seperti di video. 1, ngomongnya kayak apa gitu tuh. Bangsa Indonesia mesti tahu. Itu dasar. Apalagi orang Kristen. Ada ketuhanan yang besar itu. Ada kemanusiaan, ada persatuan. Sebetulnya Alkitab ini. Karena juga ke sana ada orang Manado, Maramis. Oke, kita lanjut, saudara. Kita lihat di dalam kedamaian ada ketenangan dan ketentraman. Maka bangsa ini akan damai, bangsa ini akan tentram. Kenapa? Kita memberikan kedamaian itu bukan tak kala kita hanya
itu. Sehingga kita menyatakan hidup kita di dalam damai. Dan ketika damai itu terbentuk sudah nyata, maka bangsa ini akan terasa. Orang lain akan mengikuti cara hidup. Keteladanan yang positif gampang diikuti oleh orang lain. Karena kita mewarnai mereka. Bukan hanya ucapan, tapi perbuatan kita. Jadi ketika kita memberi damai, seperti contoh tadi, pemimpin jadilah pemimpin yang benar, yang adil. Hak-haknya dikasih haknya. Jangan disunat. Itu dosa. Orang yang bekerja diberi makan, upahnya harus diberi, jangan diambil. Itu haknya. Kita jangan melihat orang itu karena sederhananya, karena terbatasnya, tapi haknya diberi, jangan disunat. Itu menjadi dosa. Begitu juga profesi apapun yang kita kerjakan itu dengan baik. Dan saya melihat anak-anak Tuhan Bethlehem seperti itu. Amin. Kita lihat yang berikut saudara. Hidup dengan berbuat baik kepada semua orang. Poin yang ketiga. Hidup berbuat baik ini sebuah merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita hiduplah dengan berbuat baik. Tadi sudah hidup kasih, hidup dengan damai, kita berbuat baik. Hendaklah, Filipi 4 dan 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah. Bagaimana kalau kita tidak diketahui kebaikan kita? Tuhan bilang apa? Pergilah kamu, jadilah karang dan terang dunia. Kita simpan kebaikan kita, tidak ketahuan. Kebaikan kita diketahui dari apa? Perbuatan kita, dari action yang kita buat dalam keluarga, dalam lingkungan kita, dalam berjemaat, di mana saja. Maka itu harus nyata, yaitu perbuatan baik kita. Tapi jangan ingat, jangan seperti kata orang lain, perbuatan semakin kita berbuat baik, kita gampang masuk surga. Bukan, perbuatan baik kita di dalam kebenaran. Amin. Lakukan itu berdasarkan firman. Bukan kita bayar supaya kita bisa selamat, tapi hidup kita gak benar. Tapi kan tadi udah dasarnya kasih berarti benar. Hidup di dalam damai benar. Maka perbuatan kita baik, pasti baik yang benar. Bukan karena baik supaya ada maksudnya. Tidak, saudara. Jadi perbuatan baik yang dilakukan, jangan ada motif tertentu, saudara. Tetapi hal itu dilakukan karena ketulusan kita, bukan karena terpaksa. Yang terakhir, saudara, kita lihat orang yang merawat persatuan kesatuan itu di dalam terang Kristus, maka pasti dia punya beban seperti Nehemia tadi. Dia duduk di kaki Tuhan, mendoakannya. Kita lihat 1 Timotius poin yang ke-6, berdoa untuk pemerintah. Poin keempat maksud saya, berdoa untuk pemerintah. Kita lihat 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ini yang kita butuhkan sebagai warga negara yang baik. Ambillah bagian untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia itu di dalam kasih. Jangan terlalu eksklusif, jangan menyendiri, jangan merasa saya punya kasta yang berbeda dengan orang lain. Semua manusia di hadapan Tuhan sama. Tapi kita tentu tahu waktu dan tempat kita menghargai mereka seperti apa, kita yang tahu. Tapi artinya yang maksud saya, kita bukan menganggap mereka bukan manusia atau menganggap enteng, tidak mempedulikan, itu salah. Tapi ketika kita punya kasih, kita hidup di dalam damai, maka yang poin yang ketiga tadi, kita berbuat baik. Dan yang terakhir, kita akan mendoakan siapapun dia. Kita naikkan siapa? Tetangga kita, saudara kita, pelayanan yang ada, penginjilan yang ada, visi misi dalam pelayanan yang ada, pemerintah. Kita doakan menghadapi pandemi ini diberikan hikmat, sehingga negara kita, ekonomi bisa bergeliat lagi, sehingga masyarakat bisa kembali hidup dengan nyaman. Kalau itu menerus, saudara, yang susah juga pasti kita. Jadi beban kita sebagai jemaat, doakan supaya negara kita diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita. Mari
kita terus ada dalam bingkai persatuan kesatuan, karena kita ada di bangsa ini, mensejahterakan bangsa ini, kita juga akan sejahtera. Tuhan memberkati. Saya undang musik ke depan. Cintanya dan kasihnya, kita akan masuk dalam, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Saya undang yang bertugas untuk cintanya dan kasihnya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang sejenak firman yang kita dengar. Allah menempatkan kita di kota ini. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Jadilah kita terang untuk kota kami, kota kita tercinta ini. Miliki kasih Kristus, menyatakan terang itu dalam hidup kita. Ada damai, ada kebaikan, ada 2 syafaat yang kita naikkan. Maka kita percaya kota ini, bangsa Indonesia, saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Imani, ketika engkau terima roti adalah gambar tubuh dan darah Kristus, engkau akan diberkati, dipulihkan, ditolong. Kita nyanyi pujian, saya undang Ibu Wakil Gembala berdoa untuk perjamuan kudus. Firman Tuhan adalah kudus. Menjadi umat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, supaya kami menjadi berkat
akan menjadi terang ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan makan minum tubuh dan darah Yesus Kristus. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami, supaya kami boleh mendapat berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Jemaat, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau bertanya, ada yang terlewatkan atau belum dilayani? Yang di atas sudah semua. Kalau sudah, kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Di tangan saudara dan saya ada roti. Roti gambaran tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, dikorbankan untuk saya dan saudara. Kuduskan kami Tuhan. Kuduskan kami Bapa. Layakkan kami agar kami tidak berdosa, tapi kami diberkati pagi ini. Dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, angkat cawan di atas kepalamu. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman serta mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau sudah korbankan bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami percaya ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, kami kembali mendapatkan kekuatan baru. Kami dipulihkan, kami ditolong, kami sembuhkan, kami mendapatkan pengharapan, kekuatan, kemenangan dari Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kita yang sudah diberkati berkata amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Bekas-bekas anggur bisa dikumpulkan lagi. Jangan Tuhan, tundukkan kepala. Yang kedua, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menikmati perjamuan-Mu, Tuhan Yesus. Sudah begitu dengan tubuh dan darah-Mu. Sebentar kami mengenal persembahan kedua, berkata sesuai dengan janji-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur. Haleluya. Nanti setelah persembahan kedua dijalankan, ada extra collector, nanti mungkin akan dipandu oleh hasil. Kita akan pujian. Yesus Tuhan ditinggikan. Ibadah seperti biasa. Pria wanita hari Kamis setengah 6 sore sudah untuk berdoa. Pukul 18 Yobel, Headbase, semua berjalan seperti biasa.
ada pemberitahuan untuk yang berulang tahun hari ini, nanti Bapak Gembala doa. Tanggal 1 suaminya Ibu Aping ya. Saya juga nggak kenal. Haleluya. Tanggal 2 Juni saudara Jiki Waluwu. Tanggal 3 Ibu Warni Pangrango. Tanggal 4 Juni Ibu Neliana Susilo. Tanggal 5 Juni Ibu Suhartik. Dan 6 Juni Bapak Ananto. Kasih Allah memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Saya undang membantu diri. Di depan ada pasar Gate Base ya. Silakan yang mau belanja untuk kasih Gate Base silakan di depan. Informasi selanjutnya saudara Jeki kemarin udah telepon saya, tapi dari sekolahnya belum menginformasikan. Tanggal 1 Juli mereka penamatan. Jadi tanggal 1 saya akan jemput kekasih ini. Dan kemarin saya berikan dia hadiah untuk ulang tahun. Saya kirim untuk jajan. Saya bilang, Om kami gak bisa keluar, jadi selama hampir setahun hanya tinggal di asrama karena COVID. Tidak pernah. Kalau dulu seminggu sekali, setiap Sabtu 1 jam bisa ke kota belanja balik lagi. Sekarang tidak pernah. Jadi mereka belanja, saya tanya belanjanya setiap hari Kamis. Kasih catatan ke staff, nanti mereka yang belanja. ATM pun begitu, mereka yang ambil. Saya bilang awas mau punya ATM berapa miliar bisa dicuri nanti. Begitu. Ya, itu saya sudah tambahan. Senin kamarnya akan diperbaiki, ada tukang yang kita sudah dapat akan diperbaiki kamar mereka. Ada 2 yang akan datang sebenarnya, tapi yang satu pulang dulu, tapi yang satu si Jeki langsung ke sini. Saya kira itu saja informasinya, dan terima kasih untuk kehadiran kita semua. Sekali lagi, mari saudara tetap berdoa dan protokol kesehatan kita tetap jaga. Karena di beberapa daerah kita lihat ada peningkatan, tapi kita berdoa biar Tuhan tolong bangsa kita dan kota kita. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya hari ini pakainya lainnya. Ini pemberian dari HKBP. Ternyata HKBP dia pulang pindah tugas, dia kasih dan dia tagih saudara. Dia panggil Among lagi saudara. Dia udah bikin saya orang Batak nih. Itu dipakai karena ada yang sudah minta-minta. Saya bilang iya saya pakai. Oke, jadi kalau ini biasa dengan pendek, jadi kalau panjang kayaknya keinjak-injak saudara. Ya mari kita berdiri, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi ini. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang sudah tolong kami ada di rumah-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau juga yang sudah memberkati kami. Kami berdoa untuk yang berulang tahun, nama-nama yang sudah dibacakan di minggu ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, masa depan mereka. Kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Diberkati setiap persembahan anak-anak Tuhan pada pagi hari ini. Persembahan yang mereka berikan Tuhan, kecil maupun besar, Engkau balas berkat yang berlimpah. Mereka yang dengan segala ketulusan hati mengerjakan perintah firman-Mu Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Hamba bawa mereka di hadapan hadirat-Mu pada pagi ini. Baik mereka yang sudah mentransfer lewat rekening maupun yang membawa langsung di kotak perpuluhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah sumber berkat yang berjanji. Bukakan tingkap langit dan surga. Curahkan berkat yang melimpah, jasmani dan rohani, masa depan yang terbaik, pelayanan yang terbaik menjadi milik anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya berkat-Mu menjadi bagian kami.
Tuhan, kami berdoa buat setiap kami yang hadir pada pagi hari, dan depan sampai belakang yang ada di balkon Tuhan. Engkau kenal setiap keberadaan kami, Engkau kenal setiap isi hati kami. Ampuni kami jika kami bersalah di hadapan-Mu. Pagi ini kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Engkau kenal setiap keberadaan mereka, apapun menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi keluh kesah mereka, apapun yang menjadi doa mereka pagi ini, kami bawa itu di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami tahu kasih karunia Tuhan cukup untuk kami melihat pertolongan-Mu, melihat kasih sayang-Mu, melihat jawaban Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit terima jamahan oleh bilur-bilurnya. Engkau jadilah sembuh oleh iman Engkau. Yang tertutup jalan, percaya ketika Engkau datang kepada Tuhan, Dia membukakan jalan. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau yang tahu apa yang menjadi kondisi bangsa kami. Tapi kami umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini berdiri di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau tolong bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Kondisi pandemi membuat bangsa kami Tuhan mengalami sedikit persoalan demi persoalan. Tapi kami mohon Engkau berikan kami keamanan, Engkau berikan kami perlindungan Tuhan. Engkau mampukan bangsa kami, pemerintah kami dalam menangani tugas dan tanggung jawab mereka. Diberikan hikmat akal budi sehingga mereka bisa keluar dari kesulitan yang ada. Dan kami tahu itu bisa terjadi ketika tangan Tuhan terulur untuk bangsa kami. Diberkati Bapak Presiden, seluruh Tuhan menteri-menteri yang ada sampai yang ada di daerah Tuhan, tingkat kecamatan, kelurahan, ditolong disertai oleh Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang menangani pandemi 19 Tuhan, tolong berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk mereka menjalankan tugas sehingga suasana yang terjadi hari ini kami boleh melihat satu saat Tuhan, waktunya Tuhan, kami yakin bangsa kami juga ditolong dan dipulihkan oleh Tuhan. Mereka yang terlibat Tuhan, Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat yang terlibat di dalam keluarga mereka yang terlibat dalam dunia medis Tuhan, dunia kesehatan, dokter-dokter kami. Tuhan, tutup bungkus mereka terus dengan kuasa darah Tuhan. Dimanapun mereka bekerja, perlindungan Tuhan, nama-Mu yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati ibadah GP sebentar, ibadah raya sore hari juga Engkau berkati. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, pertolongan, kekuatan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata
Kayaknya sama jadi Gak apa-apa tau. Udah lah ya. Aku pengennya ini tuh tak apa yang aja ya. Itu udah sekolah di rumah ya, jadi nggak mau dari sana.
cepat-cepat kan orang kemarin. Kasih mana dong kasih. Itu pejamannya bawa. Udah. Rekam terus loh.